mengapa perasaan menentukan kemudahan uang? Sebenarnya perasaan ini adalah sebuah vibrasi yang sangat luar biasa, dan perasaan ini adalah sesuatu yang secara ilmiah itu udah dimiliki seseorang ya. Kalau kita mengandalkan perasaan kita, terus kita bisa menggunakan perasaan kita apalagi seputar untuk keuangan. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena kita bisa menentukan mau bagaimana, terus kitanya nanti punya berapa banyak, ya itu tergantung ya. Tapi ingat ya, semua itu adalah relatif ya. Jadi kayak misalkan ada yang bilang punya sekian itu kurang, ada yang mungkin terlalu banyak, ada juga yang selalu meningkatkan dari apa yang udah dicapainya, dan itu semua adalah sesuatu yang benar. Namun perasaan ini memiliki sebuah energi yang itu sebagai kontrol bagaimana kita bisa mewujudkan itu semua. Kalau kita tidak melibatkan perasaan kita, maka kita nggak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Uang, terus mungkin keharmonisan atau apapun lah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Semua itu adalah berawal dari bagaimana perasaan kita. Mungkin sebelum-sebelumnya saya udah pernah bilang ya, bahwa perasaan itu atau vibrasi itu memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat daripada visual kita, dari pikiran kita. Makanya kita harus selalu menyelaraskan antara pikiran kita dan perasaan kita. Atau bahkan kadang ada kita dari mulut kita ngomong apa, terus di pikiran kita menggambarkan apa, terus perasaan kita juga merasakan apa, dan semua itu berbeda. Makanya kita nggak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa? Keselarasannya nggak ada. Pasti yang dikabulkan adalah apa yang kita rasakan. Mungkin itu sebuah ketakutan, mungkin itu sebuah kecemasan. Nah, itu semua yang akan terjadi dan itu akan diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Jadi makanya kita harus berhati-hati menggunakan yang namanya vibrasi kita. Saat kita udah tepat menggunakannya, maka apa yang dihasilkan itu adalah sesuatu yang tepat juga. Nah, tepat di sini itu bukan berarti udah pas, bukan seperti itu. Kadang perasaan kita merasakan hal yang tidak kita inginkan dan itu terus kita lakukan, maka itu juga akan terjadi karena itu dianggap sesuatu yang tepat. Itu adalah sebuah permintaan yang memang udah layak untuk dikabulkan. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kelola perasaannya, terus lakukan vibrasi dengan apa yang kita inginkan. Jadi kayak misalkan teman-teman ada rasa takut, alihkan dulu ya. Dan yang di video kali ini kita pengen membahas tentang perasaan untuk kemudahan uang ya. Saat kita udah menjaga perasaan, terus bagaimana kita mengelola perasaan kita, maka uang itu akan mudah datang kepada kita. Jangan di skip nontonnya ya, nanti bingung nanti. Kalau di skip ada yang kelewat, terus teman-teman ya mungkin harus bertanya lagi, padahal udah dijelaskan. Nah, bukan saya nggak mau jawab, tapi ya memang alangkah baiknya teman-teman menonton sampai habis ya, jadi biar bisa mendapatkan manfaatnya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Perasaan menentukan kemudahan uang. Ya, itu memang, dan itu adalah hal yang sangat lumrah. Karena apa? Seperti di awal tadi saya bilang bahwa perasaan itu memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat daripada visual kita. Jadi saat visual kita ini baru bekerja, perasaan kita merasakan apa, yaitu yang langsung terkoneksi. Dan setelah itu yang terjadi adalah dari perasaan kita. Ya, apa yang kita kirim dari perasaan kita, ya itu yang akan menjadi apa yang udah kita minta. Meskipun ya itu hal yang tidak kita inginkan. Kalau perasaan kita bermain, itu bakal menjadi sebuah realita. Bahkan teman-teman udah pernah kan dengar saya pernah bilang kalau kenapa saat kita berpikir negatif, terus kita berpikir sesuatu yang kita tidak inginkan, kok malah cepat terjadi daripada apa yang kita inginkan. Ya itu semua karena perasaan kita bermain di situ. Biasanya itu totalitas kita lakukan ya, meski tidak kita sadari. Diingat ya, kalau kita itu adalah pengendali pikiran kita, maka saat ada rasa seperti itu segera kita alihkan ya. Dan kita langsung mulai aja di poin pertama. Untuk mendapatkan kemudahan uang, kita harus memiliki rasa bahwa kita sudah memilikinya ya. Karena kita itu apa yang kita tanamkan tidak dikenali.
Apakah itu manipulasi, itu realita, atau itu sesuatu yang kita karang-karang aja, ya itu semua dianggap sebagai permintaan. Jadi teman-teman harus benar-benar melakukannya dengan tepat. Jadi misalkan pengen menang hadiah, menang apa yang mungkin door prize atau mungkin undian, lakukan dengan rasa, jangan setengah-setengah antara iya dan tidak atau ragu-ragu. Itu malah kita nggak akan pernah dapat, ataupun kita menanamkan rasa yang itu sebuah kemelekatan, harus dapat. Ya, belum tentu dapat malahan. Tapi kalau kita udah totalitas menggunakannya untuk apa yang kita inginkan, apalagi untuk uang, itu nggak disadari kok datangnya dari mana, atau saat kita cuek-cuek aja tiba-tiba kita dapat. Itu bukan sesuatu yang mustahil, itu adalah sesuatu yang mungkin dan itu bisa terjadi. Kita harus pintar-pintar ya mengelolanya ya. Perasaan kita ini bagaimana? Kalau kita perasaannya lagi campur aduk, segera alihkan. Kita cari hiburan yang itu membuat kita ini terlepas dari rasa yang tidak nyaman tersebut. Tapi jangan salah hiburan juga. Nanti salah-salah malah nonton sinetron atau nonton sesuatu yang berbau intrik. Nah itu malah nambah gak karu-karuan, karena akan tertanam. Udah kita lagi jengkel, kita nonton tayangan yang itu tayangannya justru penuh dengan intrik dan tiba-tiba membuat kita ini semakin jengkel. Ya udah, malah semakin menjadi. Kita lanjut di poin kedua, miliki rasa keberlimpahan. Rasa keberlimpahan ini kita ciptakan sendiri ya. Jadi kita harus merasa bahwa kita ini orang yang memiliki banyak hal yang memang itu seolah-olah udah terjadi, seolah-olah udah kita dapatkan, kita udah ada semuanya. Entah itu mungkin jualan kita rame, entah kita dapat bonus nih dari pekerjaan kita, dari atasan, terus kita mendapatkan banyak tender, dan kita menjadi orang yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan, meskipun itu baru dalam perasaan kita. Justru dengan perasaan itu yang kita atur, perasaan yang memang kita desain, itu akan menjadi sebuah dorongan dan itu akan menarik apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kalau dalam rasa kita itu kekurangan, ya kita yang akan didapatkan adalah kekurangan. Tapi kalau kita selalu merasakan apa yang menjadi hidup kita itu adalah keberlimpahan, mungkin saat kita masih naiknya motor, kita imajinasikan bahwa itu adalah mobil impian kita, ya tinggal tunggu waktunya aja. Itu semua akan kita dapatkan. Tapi tetap fokus pada prosesnya ya, maksudnya bukan fokus kita harus ngikutin prosesnya, enggak. Jadi nikmati aja prosesnya, itu maksud saya. Jadi mau prosesnya bagaimana, ya udah, itu yang memang harus dilalui dan itu nanti yang akan menjadi sebuah arahan. Jadi kita diarahkan atau kita dituntun untuk menjadi sesuatu yang memang udah kita gambarkan. Waktunya itu nggak tahu kapan, atau nanti saat kita berpikiran bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, ya itu nggak akan pernah terjadi. Dan bahkan nih saya cerita ya, saya pernah berimajinasi untuk memiliki sebuah produk. Produk ini diciptakan, terus ini menjadi sesuatu yang memang akan membantu banyak orang juga. Dalam artian produk ini adalah sebuah kebutuhan. Itu punya pikiran itu ketika saya masih duduk di bangku SMP. Dan produknya apa saya belum sampaikan di sini ya. Nanti ada kalanya teman-teman akan tahu apa produk saya, terus nanti teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan dari itu. Dari situ juga saya akan membuka peluang untuk teman-teman agar bisa mendapatkan income ya. Entah itu nanti menjadi income tambahan ataupun memang menjadi income yang utama. Ya itu tergantung teman-teman, dan nanti akan ada akademinya. Jadi bagaimana teman-teman nanti untuk berpromosi, bagaimana teman-teman akan melakukan ya mungkin penawaran atau apapun yang itu bersangkutan dengan produk yang saya sampaikan ya. Produknya belum saya buka di sini ya, tunggu aja tanggal mainnya pokoknya. Nah gini, saya pernah kepikiran punya itu produk, terus tapi bagaimana caranya saya nggak bisa buat. Itu masih waktu zaman sekolah. Dan seiring berjalannya waktu saya udah melupakannya tuh. Itu tahun berapa? Sebelum tahun 2000, bayangin tuh. Masih sebelum reformasi juga. Dan tiba-tiba sekarang saya punya bisnisnya. Dan itu sangat luar biasa. Dan nanti teman-teman juga bisa bergabung bersama saya, terus
belajar bareng, terus bagaimana caranya berjualan dengan mudahnya. Jadi misalkan nih teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jadi saya akan memberikan kemudahan bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dari situ nanti tinggal tunggu aja saya sampaikan kalau itu memang sudah saya resmikan ya. Dan ini peluangnya sangat besar banget ya, karena produk ini adalah produk yang sangat luar biasa ya. Kita lanjut aja. Dengan memiliki rasa keberlimpahan ya, rasa loh ya, kita nggak harus dalam hidupnya yang berkelimpahan. Jangan pikirkan Anda ini kerjanya apa, mungkin kalau berdagang di mana, jangan pikirkan itunya. Tapi pikirkan Anda udah berkelimpahan, Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itu yang akan menarik nanti menjadi sebuah kenyataan dalam hidup Anda. Kita lanjut di poin ketiga. Tanamkan rasa kemudahan. Ya, jadi teman-teman ya, jangan pernah berpikir segala sesuatu itu sulit. Dalam artian gini, saat kita pengen mungkin memulai sesuatu atau kita menjalankan sesuatu yang itu sudah menjadi aktivitas atau rutinitas kita sehari-hari, selalu pikirkan akan kemudahan. Mungkin gini, saat Anda berangkat kerja mungkin jaraknya jauh. Wah, nanti macet nggak ya jalannya ya? Terus, waduh, ini ban kendaraanku ini nanti bermasalah nggak? Atau apapun lah. Yang itu kita memikirkan kerumitan-kerumitan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kita rubah aja dengan kita selalu menanamkan kemudahan. Dengan kita menanamkan kemudahan itu, maka kita juga akan menarik banyak sekali kemudahan. Kenapa? Contoh misalkan nih, teman-teman mau berangkat kerja, terus ini kok ban motornya kempes atau ban mobilnya kempes, ban serepnya atau ban cadangannya juga lagi nggak ada, dipinjam sama teman kemarin waktu bannya bocor. Kalau Anda berpikir itu sebuah kesulitan, maka itu akan menjadi kesulitan yang benar-benar nanti akan mempersulit Anda. Tapi ketika Anda memikirkan sebuah kemudahan, tiba-tiba ada temen yang ngubungin, aku mau ke rumahmu, mau balikin ban atau apapun lah. Nanti kalau ke kantor kamu naik apa? Kebetulan nih ban kendaraanku lagi bocor. Terus gimana? Oh ya udahlah, bareng aja. Nah, akhirnya kita dapat kemudahan. Itu contoh sederhananya. Apalagi soal keuangan, jangan pernah kita memikirkan hal yang itu tentang kesusahan. Karena saat kita memikirkan itu susah, perasaan kita juga akan menggambarkan atau merasakan bahwa kita sedang dalam kesusahan. Kita fokus saja berpikir atau kita merasakan hal-hal yang itu adalah sebuah kemudahan. Saat kita udah berpikir atau merasakan seperti itu, maka kita akan banyak sekali menarik kemudahan untuk datang kepada kita, apapun bentuknya. Yang jelas pikirkan hal-hal kemudahan tentang sesuatu yang positif ya, jangan sesuatu yang negatif. Jangan nanti kita mau jahatin orang terus kita menanamkan segala sesuatunya tentang kemudahan, tapi itu menyakiti orang lain ya jangan. Kasihan orangnya, terus kasihan Anda juga, karena dengan berbuat seperti itu Anda udah menjadi orang yang kurang baik ya. Kita lanjut di poin keempat. Yang gak kalah penting adalah tanamkan rasa sukacita. Nah, kita harus selalu gembira, kita harus selalu ceria, kita harus selalu happy. Jadi saat kitanya mungkin hanya menanamkan sesuatu yang itu tentang kondisi yang memang sebenarnya itu adalah gemblengan untuk Anda untuk ditanamkan mentalnya agar menjadi orang yang siap untuk menerima keberlimpahan, tapi Anda berpikirnya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak adil untuk kehidupan Anda, maka rasa sukacita itu menjadi rasa benci, rasa iri, rasa dengki. Nah, itu jangan pernah dilakukan, karena saat kita udah melakukan itu, kita akan menjadi orang yang kurang beruntung tentunya ya, dan kita tidak memiliki perasaan yang selalu gembira, selalu ceria, dan kemudahan uang itu juga tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, jadi kita harus menanamkan rasa sukacita apapun kondisi kita. Saat kita udah menanamkan rasa sukacita ya, meskipun kadang ya ada rasa mungkin jengkel atau apapun, biarkan itu sementara, akui aja itu ada, tapi setelah itu lepaskan. Kembali lagi kita harus merasakan hal-hal yang penuh dengan kegembiraan. Mungkin Anda memiliki sebuah hiburan apapun ya, mungkin film, mungkin musik yang itu memang benar-benar membuat kita merasa suka, terus merasa kita ini ceria, gembira, bahagia. Itu bisa menjadi alternatif saat kita merasakan hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi diingat ya, jangan nanti ada denger lagunya dengan aliran musik ini, tapi lagunya isinya tentang keluhan ya, Anda akan semakin dalam terjerumus ke dalam rasa yang kurang nyaman
nyaman. Orang kita lagi happy aja kalau denger lagu gitu malah jadi kurang nyaman. Jujur loh, karena apa? Dengan kita mendengarkan lagu seperti itu, terus kita menonton tayangan yang itu mungkin penuh kebencian, kedengkian, itu akan menciptakan hal yang sebenarnya kurang baik. Tayangan atau apa yang kita dengar seperti itu akan membunuh hormon serotonin otak kita, dan kita akan jadi orang yang lemes-lemesan, orang yang males-malesan. Karena apa? Semua kembali lagi ke pikiran kita, ke perasaan kita. Jadi jaga perasaan kita untuk selalu bersuka cita. Bagaimanapun caranya, kita harus ciptakan sendiri. Jadi saya nggak bisa mengarahkan Anda, wih suka cita, wih dengerin musik ini. Nah, saya ajak teman-teman mendengarkan aliran musik yang saya sukai, belum tentu cocok juga kan. Jadi teman-teman bisa pilih apa yang teman-teman sukai. Tapi diingat, bukan sesuatu yang melo ya, bukan sesuatu yang membuat Anda justru semakin lemas. Di poin kelima adalah fokus. Ya, kalau kita udah memiliki semua itu, atau kita pengen menerapkan apapun sebenarnya, kita harus fokus. Jadi misalkan Anda pengen dalam hidup keberlimpahan, ya fokuskan aja pada keberlimpahan. Jadi segera tinggalkan rasa-rasa yang itu mungkin tidak nyaman bagi Anda, segera tinggalkan, atau Anda ciptakan sendiri apa yang nyaman bagi Anda. Ilmu ini gak memandang usia Anda berapa, mau Anda masih remaja, Anda mungkin dewasa, ataupun Anda sudah usia yang lanjut. Ilmu ini tetap bekerja. Ilmu ini bisa dipelajari, dan ilmu ini adalah sesuatu yang sangat hebat. Dan kita harus selalu menjaga perasaan kita untuk menjadi orang yang selalu dalam kedamaian. Saat kita damai, kita akan menjadi orang yang selalu harmonis dalam segala hal, dan sukses berlimpahan.